sampai ke tahap praktek kalian, tidak apa-apa, kalian ikut aja dulu. Kain kalian nanti yang ayah suruh baca yang sudah tahap praktek nanti. Namun di awal-awalnya yang baca. Nanti yang belum tahap praktek kalian hanya sudah kifayah. Nanti setelah selesai kita baru ikut kalian praktek. Setelah selesai kalian yang setiap kitab baru nanti ikut kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari muqaddimah. Karena kenapa? Di antara setiap kau baca kitab, buku apapun, jangan tinggalkan muqaddimah sama apa? Sama kesimpulan. Begitu juga daftar isi. Di saat kamu udah baca muqaddimah, udah baca kesimpulan di halaman terakhir, dan kamu baca daftar isi, seolah-olah kamu udah baca kitab. Makanya apa? Di saat ditanya kamu bertanya, ayah, ataupun di saat kamu bertanya, ayah di kitab mana ini? Ada pembahasan ini. Ayah tahu kadang-kadang bukan karena ayah udah baca semua kadang-kadang. Memang udah ayah pernah baca kadang-kadang. Kadang-kadang karena ayah tahu karena ayah udah tahu data isinya. Orang itu di saat kamu tanya setiap masalah tahu dia di mana kitab mana, itu karena apa? Karena sering baca data isi. Dia udah tahu di mana pembahasannya. Makanya apa? Ada 3 pembahasan, ada 3 poin yang tidak boleh ditinggalkan setiap kamu membaca buku. Yang pertama muqaddimah. Kenapa di muqaddimah? Karena disitulah kamu tahu apa isi buku tersebut. 1. Yang kedua, disitulah kamu tahu bagaimana uslub, metode si pengarang dalam membuat buku tersebut. Yang ketiga, mungkin disitulah ada mungkin hal-hal yang perlu kamu ketahui kode-kode. Contoh, di saat saya katakan seperti ini maksudnya adalah si. Di saat saya katakan ini, nah di saat kamu ketemu nanti di buku saya yang dengan lapas gini-gini berarti maksudnya ini. Nah itulah di muqaddimah itu. Makanya nggak boleh ditinggalkan muqaddimah. Udah. Terus berikutnya yang keempat, kenapa nggak boleh tinggalkan muqaddimah? Karena doa musannif di situ, doa pengarang buku situ juga. Nah itu masalah muqaddimah ya. Itu masalah muqaddimah. Jadi ada 4 poin yang perlu dipahami dari muqaddimah itu. Terus kesimpulan. Nah, kenapa kamu perlu baca kesimpulan? Nggak boleh kamu tinggalkan kesimpulan setiap buku. Kenapa nggak boleh? Karena banyak pun kamu membaca, nggak tahu kamu kesimpulannya sama aja. Semua itu ambiar. Jadi kesimpulannya itu olah-olah mengunci bacaan kamu. Ataupun titik inti dari kitab tersebut di kesimpulan itu. Terus berikutnya daftar isi. Tadi udah saya bilang sama kalian daftar isi. Kenapa kamu perlu baca daftar isi? Kamu nggak sanggup kamu baca yang tebal-tebal itu secara keseluruhan. Karena zaman sekarang kalau lama dulu saya sanggup mereka baca kadang-kadang 20 lembar per jam, 30 lembar per jam, sanggup mereka. Namun kamu nggak bisa, minimal kamu baca daftar isinya. Di saat kamu nanti butuh pembahasan tersebut kamu bisa. Contoh, kamu ingin mengisi pengajian, dia daftar isinya. Oh, pembahasan ini ada di buku ini, pembahasannya ada di buku ini. Nah, itu. Jadi nanti saat kamu udah bisa seperti itu, seolah-olah kamu apa? Perpustakaan berjalan. Perpustakaan berjalan. Karena kamu udah tahu semua tempatnya di mana, letaknya di mana. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Fala yakhfa ما لعلوم ما للعلوم البلاغة من أهمية بالغة. Jauh sekali berisi dulu. Gue suka berisi. Nanti kamu tahu juga itu. Setelah kamu takrar nanti kamu tahu barisnya. Min ahammiyatin balighah fi dirasah. Kamu perhatikan aja. Min ahammiyatin balighah fi dirasatil ulum syar'iyyah.
وخاصة علوم القرآن والحديث وذلك للوقوف على السور البيانية للآية القرآنية والأحاديث النبوية بالإضافة إلى تكوين الذوق الأدبي لدى طالب العلم فلا يخفى tidak samar. La yakhfa artinya tidak samar. La yakhfa dari khafiyah. Perhatikan ya. Mufrad kitab kuning itu saya bilang pasaran. Nanti ketemu lagi la yakhfa jangan udah maksudnya apa? Jangan terjemahkan lagi. Satu. Yang kedua usahakanlah la yakhfa itu udah nempel di sini kamu. Kenapa? Karena baru pertama kali kamu arti la yakhfa. Kenapa nanti akan banyak tuh la yakhfa di kitab kuning. Makanya mufrad kitab kuning berbeda. Gimana supaya bisa cepat kitab kuning? Gak perlu kamu ngapal mufrad apa mufrad ini, mufrad apa namanya ikan-ikan, sayur-sayuran, pohon-pohonan, gak perlu. Yang perlu kamu hafal mufrad kitab kuning berbeda itu. Karena mufrad kitab kuning itu aja diulang-ulang. La yakhfa. Tidak sama. Ma li ulumil balaghah min ahammiyah balighah. Min ahammiyah, min apa namanya nih? Artian sah. Min apa namanya yang terlihat telah mah? Kamu Denis. Min bayaniyah. Anda akan datang kali itu. Tidak sama. Ahammiyah balighah. Apa itu ahammiyah? Urgensi. Apa itu urgensi? Penting. Kan urgensi itu apa? Apa pentingnya? Penting balighah. Apa balighah? Yang sangat kan? Urgensi yang sangat. Layak apa? Nanti cara perhatikan ya. Nanti perhatikan kalau masuk akal nah apa? Ayo jelas sedikit. Min yang terlihat setelah ma kan ada ma li ulumil balaghah. Min itu min apa namanya? Min tafsiriyah ataupun min bayaniyah. Loh fungsinya apa ya? Menjelaskan arti ma itu. Maka cara menerjemahkan ma-nya itu adalah masukkanlah kalimat setelah min kepada ma. Makanya terjemahkan apa? Fala yakhfa, tidak samar, kepentingan, urgensi ilmu balaghah. Itu yang menerjemahkannya. Ayah masukkan ahamiyah balighah kepada ma. Kenapa? Karena min yang disitu min tafsiri atau bayani. Makanya tidak samar kepentingan ataupun urgensi yang sangat urgensi yang hebat dari ilmu balaghah. Terus, enggak terjemahkan lagi min ahamiyah karena kita terjemahkan dulu. Fi dirasatil ulum syariah, dalam mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat apa ilmu syariat kita udah tahu banyak 14. Semuanya yang di Mustafa semua ilmu syariat itu, baik mantiknya, bayannya, semua balaghahnya, kuatnya, itu ilmu syariat semua itu. Usul fikihnya wa khassatan, teristimewa ulumul Quran wa dzalika, yang demikian itu lil wuquf ala suwaril bayaniyah, supaya bisa ala suwaril bayaniyah memahami masalah-masalah al-bayaniyah yang perlu dijelaskan lil ayatul Qur'aniyah, ayat Al-Quran wal ahadits nabawiyah bil idafati ila taqwil tauhid. Di samping membentuk takwin, apa itu takwin? Membentuk kawana yukawin, berarti membentuk. Nanti ketemu lagi kamu kata-kata kawana yukawinu, udah paham kamu, udah tahu kamu apa arti tahu kawana, membentuk. Bitakwin, membentuk dzauq, apa dzauq? Perasaan. Al-adabi, sastrawan. Perasaan sastrawan. Lada talibul ilm. Lada apa arti lada? Di sisi santri. Talibul ilm santri. Wa fi hadzal kitab, dan pada kitab ini al-balaghah muyassar, namanya kan balaghah muyassar. Yadrusu talib, maka pelajar santri akan mempelajari ahammal maudu. Apa itu ahammah? Apa tadi ahammah? Tadi apa? Maudu, ahammal maudu. Ahammah itu apa? Bentuknya isim tabdil. Nantilah kita praktek. Kalau isim tabdil itu mempunyai mudhof ilaih, cara menerjemahkan mudhof ilaihnya duluan. Mana sini? Al-maudu'at. Yadrusu talibul ilm. Yadrusu talib. Santri akan mempelajari tema-tema yang terpenting. Tema-tema balaghah yang terpenting. Bifununiha tsalatsa, dengan ataupun dengan modelnya yang 3. Funun, mata pelajaran yang 3. Apa itu? Bayan, ma'ani, badi. Perhatikan. Ilmu balaghah itu ada 3 macam ya. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi.
Kalian belum tahu tuh apa arti ilmu bayan. Kalian belajar balaghah, nggak tahu apa kalian yang kalian pelajari itu. Apakah masuk ke bayan? Apakah kamu masuk ke badi? Apakah masuk ke mana? Ke ma'ani? Nggak tahu kalian. Jadi harus kamu bedakan dulu. Nanti kita bahas apa itu ilmu bayan. Soalnya nanti akan datang ujiannya. Mau ilmu bayan, mau ilmu ma'ani, mau ilmu apa namanya? Ilmu badi. Nah itu. Kamu harus kuasai itu. Pokoknya model ilmu balaghah itu adalah model. Model ilmu balaghah itu model. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi. Apa perbedaan masing-masing? Nanti kita bahas. Bitoriqatin sahlah. Dengan metode yang mudah. Sahlah, apa arti sahlah? Mudah. Mubassata. Sederhana. Ba'idan anit taqsimatil far'iyah mutasya'ibah. Jauh dari pembahagian-pembahagian yang bukan inti. Far'iyah kan cabang, bukan inti berarti. Yamtazul kitab bisuhulatil arad. Yang intazah, apa arti intazah? Teristimewa. Kitab ini bisuhulatil arad. Mudah memahaminya. Wa kasratil amsilah, banyak contohnya, makanya pilih ini contoh. Wa syawahid. Titik contoh. Syawahid itu titik contoh. Ma'at tadribat tadbikiyah, beserta praktek-praktek. Fi nihayati kulli darsin, di penghujung setiap pelajaran. Makanya ayah pilih kitab ini karena apa? Mudah bahasanya, satu. Yang kedua, setiap ada latihannya, latihan-latihan. Itu terlibat latihan. Nanti akan ada latihannya. Ayah kalian nanti yang isi. Kalian nanti yang isi. Waqad alhaqna fi kitab fi hadzal khatimatul kitab, dan kami telah bikin di penghujung kitab ini mandumatan. Apa namanya? Syair Al-Jawharul Ma'nun fi sadafil thalathatil kunun. Dari Imam Abdurrahman Al-Hadari. Yasta'ina biha talib ala hifzi wa dhabti hadil, supaya membantu bagi pelajar ala hifzi, untuk menghafal, wa dhabti, dan menguasai hadal ilm, ini ilmu. Wa tatamayyazu hadil mandumah, dan teristimewa ini apa an-nazam, ini syair bi'adubati azbajha, dengan bagusnya lafaznya, wa suhulati ibarati, dan mudahnya. Udah tadi kata-kata sahal tadi udah lewat tuh. Udah kata saya lewat. Berarti yang belum kamu tahu di sini adubah. Kalau sahal tadi udah lewat, suhulah, mudahnya ibaratnya. Ma kathrati, apa kathrah? Apa kathrah? Banyaknya, syuruhnya, syarahnya. Wa ihtimamil ulama biha, ihtimam, dan memperhatikan ulama kepadanya. Wa ya'ti hadzal kitab dimna silsilati, dan datang ini kitab dimna, dalam cakupan silsilah Taisirul Ulumil Syar'iyyah wal Arabiyyah. Betul. Alladhi a'dadna hadza kamibtadi durusil ulum wa utimil qawl tasir fi hadhihi kulli ahad darul islam. Wallahu aysalu ayam fatih kitab hadhihi silsilah wa yajala dhukhran lana inda wa yakun naqat wa yazal ala dhalik qadir wa lillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Setelah kita baca tadi kan, benar nggak yang bilang tadi? Ada yang berpoin di situ kan? Yang pertama kamu tahu uslub musannif kan? Metode musannif kan? Metodenya apa dibilangnya? Beliau apa namanya jauh. Kalau umpamanya pembagian dengan ini tidak ada sini. Terus beliau itu membuat kitab ini dengan bahasa yang mudah, teratur. Dan di setiap pelajaran ada praktek. Nah itulah baca muqaddimah. Usul muqaddimah. Kamu tahu metode musannif dalam mengarang kitab, membuat buku tersebut kayak mana metode dia? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tahu kandungannya tadi. Kandungan kitab ini apa? Ilmu yang dia kan? Ilmu ma'ani, bayan, badi. Nah, dua. Yang ketiga tadi apa kita bilang? Apa tadi? Mengetahui apa tadi? Yang pertama tadi metode musannif. Kandungan isi kitab. Apalagi tadi? Di samping doa musannif. Yang ketiga kan doa musannif kan ada doanya kan di akhir kan? Ada doa musannif tadi di akhir. Apalagi yang kita bilang apa saja dari poin-poin yang perlu ditahan dari muqaddimah. Muqaddimah setiap buku. Apa tadi? Yang pertama tadi apa? Enggak bisa clear. Berarti kalian enggak ada yang lengket berarti. Enggak ada yang lengket. Apa tadi? Apa ya? Apa? Lu. Tahu.
Hah? Loh, kamu apa? Enggak ada belajar seperti itu kamu. Hah? Itu Enggak, mukodimah. Apa saja poin-poin yang perlu kamu pahamkan? Kenapa kita perlu baca mukodimah setiap buku? Kenapa kita perlu baca mukodimah setiap buku? Apa poin tadi dia bilang? Lu. Enggak ada. Kalau kayak gini metode belajar kamu, umur kamu akan sia-sia. Baca apa? Wujuduka ka adami. Wujuduka ka adamika. Hadiri kamu sini seperti kamu tiada. Masih umur kamu. Kamu ya. Makanya kalau kamu enggak perhatikan ya. Juga nanti seperti itu melatih otak kembaran perempuan seperti itu. Engkan melatih otak seperti itu. Jelaskan nanti saya suruh kamu simpulkan. Tahu. Dulu. tujuan musuh pengarang kita kan. Terus Jika ada kalimat seperti ini apa tujuannya? Jika ada kalimat yang seperti ini apa tujuannya? Kode-kode. Kalau si ayah kode-kode di situ tujuh apa maksudnya terus? Doa ya. Terus gimana kalian pilih? Kalau seperti itu gimana? Nah, berubah lah. Siap nanti. Bisa menjelaskan. Suruh kamu menjelaskan lagi. Apa yang jelaskan? Saya dia bilang belajar di sini udah berbeda di tempat lain. Saya kan tidak bilang. Apa tujuannya? Tujuannya kan tadi apa? 4 kan? Yang pertama apa? Mengetahui metode. Metode uslub, metode musonib dalam mengarang kitab. Yang kedua, Tujuan musonib mengetahui tujuan musonib mengarang kitab ataupun ataupun kode-kode yang kalau sekiranya ada kode, rumus-rumus. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan kitab secara umum. Yang keempat, doa musonib. Yang keempat, doa musonib. Coba perhatikan itu semua tadi ada di situ. Ada yang kok kita baca. Seperti itu, doa musonib. Bisa tuh. Udah. Doa musonib situ ada.
Mulai. Ilmu badi ya. Pertama ilmu badi kan. Perhatikan ya. Belum mana? Ilmu badi enggak. Coba lihat halaman berapa tuh? Ilmu apa tadi? Enggak, awal dulu ya, bukan. Madakal masih ada balagol takdib balago, maka dulu balago terwinyoha, wawa itu rasul balago. Nanti kita baca dikit. Nah, ilmu bayan halaman 9 ya nih. Ilmu bayan halaman 9 ya. Lihat. Lihat kamu paham dulu. Udah, lihat. Oke. Coba apa dulu? Itu apalah itu? Kotakin atau bulatin itu. Takrifnya itu. Biar kau bisa membedakan mana ilmu bayan, apa ilmu bayan, apa ilmu ma'ani, apa ilmu badi. Oke. Ataupun tes dan hal itu. Terserah kau masih ketenda apa kayak mana itu. Udah. Terus lihatlah halaman berapa berikutnya. Ilmu apa berarti? Ilmu bayan kan? Ilmu tadi ilmu apa tuh? Ilmu bayan. Ilmu bayan tadi kan? Ini apa? Berarti akan datang ilmu ma'ani. Halaman 28. Halaman 28. Udah? Ilmu ma'ani. Sudah apa tariknya? Jadi belajar seperti itu. Harus kamu bedakan dulu dari kamu apa, biar mudah kamu rangkum semua. Itu ilmu ma'ani. Terus berikutnya halaman 56 kalau nggak salah ya. Halaman 56. 57 ilmu badi. Ya. Ilmu badi. Nah, itu. Itulah 3 ilmu balaghah tuh. Semuanya balaghah. Baik kita bahas yang besar pun kita itu 3 doang. 3 ilmu. Ilmu balaghah terbagi pada 3. Jadi, Syamin kamu belum paham apa itu balaghah. Apa itu ma'an, belum kamu apa itu ma'ani, apa itu badi, apa masing-masing, apa perbedaannya. Nah, yang di badi apa yang dibahas, yang di ma'ani apa yang dibahas, ilmu bayan apa yang dibahas. Jadi sebelum datang tadi ke ilmu bayan itu masih muqaddimah namanya, muqaddimah balaghah, fasoha, istilah. Nah, begitulah kamu merangkum kitab, merangkum sebuah buku. Itu dulu kamu bedakan dulu. Berarti nanti kamu di saat membahas apa saja pembahasan ini bayan kamu udah tahu. Apa saja pembahasan ma'ani kamu udah tahu. Apa pembahasan badi kamu udah tahu. Berarti bedakan dulu sekarang, kita bedakan dulu. Kita bahas dulu tarik masing-masing. Sebelum kita nanti ke fasoha. Dari awal berarti halaman berapa tadi hal pertama? 9. Coba. Halaman 9. Halaman 9. Jadi kita belajar seperti ini. Karena loncat-loncat dia. Halaman 9. Perhatikan ta'rifuhu. Ilmu bayan. Huwal ilmu alladhi yu'abbaru fihi 'anil ma'al wahid biturukin mukhtalifah, yaitu ilmu yang diungkapkan padanya satu makna dengan cara yang berbeda-beda. Satu makna dengan cara yang berbeda-beda.
Udah. Udah tuh. Hah? Contoh. Ini kamu mengungkapkan kamu adalah rajin. Berbeda-beda cara mengungkapkannya. Nih. Kan ini makna. Kamu rajin. Berapa nih satu kan? Satu makna kan? Kamu rajin. Udah tuh. Kamu rajin. Kamu rajin. Jadi, orang mengungkapkan kamu rajin itu, mengungkapkan kamu rajin berbeda-beda caranya. Ada orang mengatakan, kamu itu seperti semut. Padahal dia mengungkapkan ini. Kenapa? Karena semut nggak pernah diam. Mondar-mandir terus. Nah, itu oke. Berarti dia nggak pakai lapasin langsung. Kamu itu seperti semut. Ataupun apa namanya? Kamu itu tak pernah habis tenaga. Padahal dia ingin mengungkapkan ini. Ini tadi kamu itu seperti semut, itu namanya isti'ah, apa namanya? Majas, apa namanya? Tasbih namanya. Tasbih, menyerupakan. Pokoknya kesimpulannya apa? Ilmu bayan itu apa? Mengungkapkan satu makna dengan cara-cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang pakai tasbih, pakai menyerupakan. Kadang-kadang pakai isti'arah, memang apa? Kata-kata majas. Paham enggak? Mengandung kata-kata majas. Kamu itu berkaki 10. Padahal kakinya juga 2. Karena rajinnya. Kamu itu punya otak kiri kanan, muka belakang. Kamu itu otak kamu kayak di perut kamu juga. Nah, itu bermacam-macam. Itulah ilmu bayan. Jadi ingin mengungkapkan satu makna dengan cara yang berbeda-beda. Paham tuh? Bisa. Itu ilmu bayan tuh. Kamu ingin mengungkapkan kamu rajin dengan cara berbeda-beda, dengan lapas yang berbeda-beda. Kadang-kadang pakai isti'arah. Kadang-kadang pokoknya istilah nanti isti'arah, majas, tasbih, menyerupakan. Padahal semuanya ingin mengatakan kamu rajin. Paham tuh? Itu ilmu apa tuh? Ilmu bayan. Kita apa lagi? Ini ada contoh juga dibilang. Wahadhi turukah. Ini dengan cara ini dan ini cara ataupun cara hiya tasbih, ada tasbih menyerupakan. Isti'arah, memakai kata-kata apa, meminjam kata-kata lain. Majas mursal, kinayah, sindiran, menyindir. Wadzalika mithlu. Ya sudah. Itu contoh-contoh nanti kan datang tuh. Apa saja? Berarti apa? Apa saja cara yang dipakai dalam mengungkapkan satu makna ini akan datang. Di sini udah disebutkan berapa cara di sini? 1, 2, 3, 4 kan? Iya kan? Secara detail nanti akan datang. Karena dibilangnya wadzalika wahadhi turuq tashbihan. Tuh. Ada tasbih, ada isti'arah, ada majas mursal, ada kinayah. Berarti kamu udah paham makna ilmu bayan. Mengungkapkan satu makna dengan cara yang berbeda-beda. Kadang pakai tasbih, kadang pakai isti'arah, mengungkapkan satu kemudian pakai isti'arah dia. Berarti kamu nanti harus paham apa itu isti'arah, apa tasbih. Berarti pokoknya paham itu intinya ini, ilmu bayan. Nah, nih coba. Wadzalika, demikian itu apa? Misal contoh, wasfi rajulin karim. Kamu ingin mensifatkan laki-laki yang dermawan ya. Rajulun apa? Laki-laki yang dermawan. Umpamanya ada orang laki-laki dermawan, ini laki-laki dermawan. Laki-laki dermawan. Ada yang mengatakan apa? Jawadun karim. Anta jawadun karim. Ada yang mengatakan apa? Anta kal bahr. Kamu itu seperti laut. Saking dermawannya, paham enggak? Pakai tasbih berarti. Ada pakai apa? Ada anta hatamuti isti'arah. Anta kafirul aidi, kamu banyak tangan. Banyak tangan kamu. Nah, anta daruhu mahlulah amirah. Kamu itu apa? Rumahnya itu terbuka terus, amirah makmur, kinayah. Nah, paham enggak? Padahal semua ingin mengatakan kamu derma. Itulah ilmu bayan. Dah, bisa tuh. Mengungkapkan satu makna dengan cara yang berbeda-beda. Maknanya ini maksudnya satu maknanya. Satu apa? Satu arti lah. Satu kalam kalau dalam nahwu.
mengungkapkan satu kalam dengan cara yang berbeda-beda. Nah, oke, ilmu bayan. Sekarang ke halaman berapa tadi, ilmu apa tuh? Halaman berapa? Dua berapa? 28 ya. 28. Dan kamu bisa membedakan tadi. Soalnya ilmu balaghah ada 3 macam. 28, coba ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ta'rifu. Wal ilmu alladhi tu'rafu bihi ahwalu tarkibil kalam wa mutabaqatuhu li muqtadal hal. Ialah ilmu yang diketahui dengannya, dengan ilmu tersebut ahwal, keadaan susunan kalam. Susunan kalam, tahu susunan kalam? Umpamanya penyandingan mubtada dengan khobar, pas gak dengan kata-kata seperti itu? Pas gak lapas khobar ini ke lapas mubtadanya dalam segi balaghah? Pas gak? Tarkibul kalam. Kamu udah tahu, makanya bilang tadi apa? Balaghah ini setelah kamu udah matang lakunya. Namun nggak apa-apa, makanya nanti karena untuk menghemat waktu juga sama kalian, nanti masih banyak yang kalian kejar, apalagi yang masih baru-baru, masih banyak yang kalian kejar. Perhatikan, berarti apa? Untuk mengetahui keadaan kalam, tarkib susunan kalam. Nih contoh, nggak ada apa, nggak belum kan? Kenapa kalian sih? Kamu itu rembulan, kamu itu rembulan, penyandingan rembulan ke kamu cocok nggak? Nah itu, paham nggak? Pas gak? Pas gak? Jadi apa? Itu yang dibahas dalam ilmu bayan. Pas gak susunannya? Pas gak penyandingan kata-kata apa namanya? Rembulan kepada kamu? Pas gak? Berarti itu ilmu apa tuh? Berarti membahas kepasan sandingan kalimatnya itu, paham nggak? Kan kamu apa? Kalam itu kan susunan dari berapa kalimat kan? Kan? Susunan dari berapa kali? Nah, jadi tugas ilmu ma'ani apa? Memverifikasi apakah cocok nggak sandingannya, cocok nggak pasangan kalimat-kalimat ini, paham tuh? Paham tuh? Cocok nggak pasangan kalimat-kalimat ini? Maka ini ilmu balaghah. Setelah ini datang ilmu memang dari ikrop pas. Kalau dari ikrop nggak masalah, dari ikrop. Nah kalau masalah dari ikrop nggak masalah, nggak ada masalahnya. Pas dalam selingkuhnya pas, namun dalam segi ma'aninya loh, maknanya cocok nggak disandingkan ini ke sini. Cocok tadi saya contohkan, cocok nggak apa namanya, cocok nggak kata-kata rembulan itu disandingkan kepada Said rembulan pamannya, Said itu adalah rembulan, cocok nggak? Nah itu pada. Dan apa namanya, wa mutabaqatuhu, dan kesesuaiannya di muqtadal hal. Berarti apa? Ini maksud kemana nanti? Kemana nih? Ahwalu. Ini wa mutabaqatuhu berarti kepada ahwalu maksudnya. Berarti ilmu yang diketahui dengannya keadaan bentuk kalam. Wa mutabaqatuhu li muqtadal, dan kesesuaiannya dengan realita, dengan tuntutan hal. Nah, seperti ya. Jadi di antara ilmu ma'ani berarti dua model ya tujuannya, dua model. Tadi seperti yang bilang tadi, untuk mengetahui kecocokan kalimat dengan kali penyandingannya, paham enggak? Yang kedua untuk mengetahui apa namanya? Umpamanya kamu ketemu sun fil fa'il. Itu dalam ilmu balaghah sun apa namanya itu? Apakah itnaf, nanti akan datang untuk apa itnaf, apakah isnad, apakah qasr, apakah apa nama apa ijaz, akan datang. Pokoknya kesimpulannya apa? Apa itu kalam? Minimal 2 kalimat kan? Pokoknya kamu ketemu fi'il fa'il, mubtada khobar. Ketemu kamu fi'il fa'il, mubtada khobar.
Itu dalam ilmu balaghah sunnah apa namanya itu? Memang dalam sunnah adalah fil fa'il. Dalam ilmu balaghah sunnah apa namanya? Memang dalam balaghah ilmu nahwu adalah mubtada khabar. Balaghah apa namanya? Baik itu mengetahui keadaan apa sun kalimat tersebut. Itu ilmu ma'ani dan kecocokan kalimat tersebut. Kecocokan dengan sandingannya itu. Berarti dua model. Tujuan ilmu apa namanya? Tujuan ilmu ma'ani dua model. Mengetahui apa namanya? Bentuk-bentuk susun kalam. Bentuk-bentuk susun kalimat, kalam. Tarkibul kalam. Bentuk-bentuk susunannya seperti apa? Nanti akan wamin maudu'atnya di antara tema apa ilmu ma'ani apa? Al-khabar wal insya, al-isnad wa ahwaluhu, al-qasr, ijaz, itnab, musawah, wasal fasal. Wasal fasal berapa semua itu? Khabar wal insya 2, asnad 3, 1, insad 2, 3, al-qasr 3, al-ijaz wal itnab 4, musawah 5. Ini dia satu-satu nih. Ijaz, itnab, musawah, al-wasl wal fasal. Pokoknya koma-koma itu satu poin itu, satu pembahasan itu, paham enggak? Satu pelajaran. Setiap ada koma satu pelajaran itu. Paham enggak? Al-khabaru insya 1, isnad wa ahwalu 2, apa lagi? Al-qasr 3, al-ijaz wal itnab, musawah 4, al-fasl wasal 5. Apa itu semua ini istilah dalam ilmu ma'ani ini. Berarti kamu tahu sebelumnya ini fasal, wasal, itnab. Kalau kamu enggak tahu apa tujuannya mana, masuk ke ilmu mana dia kan? Tahu enggak kamu? Kamu pernah enggak dengar itnab? Pernah kan? Mutabaqah pernah enggak dengar? Nah, musawah pernah enggak dengar majas? Pernah enggak dengar majas? Majas mursal kan? Pernah enggak? Dia masuk ke mana dia itu? Nah, kamu enggak tahu. Apakah ke ma'ani atau ke bayan? Nah, tahu kamu. Sudah. Terus berikutnya halaman 57. Halaman 57. Ilmu badi. Nanti kita ulang lagi itu nanti. Pembahasan. Pokoknya biar kamu tahu membedakan dulu. Gitu kamu dalam merangkum tuh. Dalam merangkum kita gitu kamu. Gitu alurnya. Berarti kamu udah tahu tadi ilmu apa? Ilmu bayan, ilmu ma'ani, terus ilmu badi sekarang. Oh, berarti tadi ilmu bayan untuk apa tadi? Mengungkapkan satu makna dengan cara berbeda deh. Oh, yang kedua ilmu ma'ani. Oh, mengetahui kecocokan sandingan kalimat-kalimat cocok nggak, layak nggak, pas nggak, dan mengetahui bentuk-bentuk kalam itu kayak mana, berapa bentuknya. Nah, sekarang ilmu badi. Jadi saya membedakan ilmu badi. Wal ilmu alladhi tu'rafu bihi turuqu tahsinil kalam. Nah, itu ilmu yang diketahui dengannya turuk, metode-metode tahsinil kalam, memperbagus perkataan. Ba'da mutabaqatihi li muqtadal hal. Kan ini kan balaghah sebenarnya sastra bahasa kan. Ilmu yang diketahui dengannya turuku, metode-metode apa arti turuk kamu udah tahu, torik jalan, metode. Turuk tahsinil kalam, memperbagus kalam. Ba'da mutabaqatihi, setelah dia sesuai li muqtadal hal, bagi keadaannya. Sudah dia sesuai dengan keadaannya. Perhatikan. Berarti apa? Ilmu badi ini apa? Jauh lebih hebat daripada ilmu ma'ani. Memang kalau kamu udah berma'ani kamu udah cukup. Namun datang lagi badi kamu, oh makin paten tuh. Bahasa kamu makin paten, paham enggak? Berarti apa? Ilmu badi hanya sekedar untuk pemantapan saja, paham enggak? Makanya tahsin untuk memperbagus. Memang kamu udah pakai ilmu badi kamu. Ilmu apa dah? Salah. Jam 3 deh. Jam 2 mah. Kalau mau telepon, pas telepon mana? Coba dikatain. Hari Jumat sekali ini bisa dipegang. Git mau Isra Mi'raj musim mah amin. Ini uang bisa juru nih, nana ada lagi rapat kami nundung itu kan. Sungon ke Ambo Jumat dah, saya mau jadwal dulu. Oh ada jadwal, jadi anti kan masuk ini tuh rapat kami susah sampaikan yang Ustaz kan. Oh lo, Ambo Jumat sekali nggak masalah. Oh, kan naron kan Jumat sekali hilang hari Jumat sekali mah. So malam nih mando. Karena pun anggi juru nih na hanan dengan Isra Mi'raj kan. Jadi. Nah tuh aja jadi dok kita umur hibo. Mangani. Jadi kena umur kali. Pindah jadi teh itu ndak ini untuk dinoto terapil naik mau matas naik pasti kono bajina sude jadi itu nama tanggal 30 bulan 2 sementara tanggal 30 bulan 2 ini bisa bangi be dia bangi dik betul ini untung ini
Hindi ko medan dulu Medan dulu. Ustaz. Mana doko ni kata ini. Jadi kan ada dulu membatalkan. Jadi ada belum sebelum Ustaz tapi warna lupa au. Ison dia go sangat dia tu siantar. Jadi lo iman doko nek lo kakak itu bawah. Sehingga orang membayar kami ini juta. Terus membayar orang juta benar benar daftarin. Di alai itu nama Wah, hebat betul. Nama katakan mak. Jadi waktu itu kalau kakak on nama itu. Aduh. Orang itu ini dang Betul. surah lewat saja membayar 6 juta. Kakak on. Sulang hangus nih kalai. Oh, lo sulang hangus. Hebat. Alai di manindana. Kan Hebat. itu pun may buat abang cuti. Itu tanggal kira anak tuh bulan 2 kan cuti mah abang nih. Agen nagit kele umroh. Jadi alai membatalkan. Jadi ibain kalian tong target na bulan 2 si tanggal 24 tanggal 28 nonton undo na umrohon kan. Indah lalu. Tuh abang indah bisa na be. May benya surat tayo indah bisa. Oh berarti Pak lagi membuat bentar kali yang kau bayar juta. Oh lo, karena itu kan kalian tanggal 30 bulan 2 na berangkat orang anak abangon kan undur kalian tuh. Hindi bisa abangon bili tanggal sa arana di plat abangon imaso i banjat wal na. Ano hebat ano. Jadi mamaya kalau juta nanti turun. Dari Malaysia Ray. Ano sang ustad. Darul Adit. Enggak. Lupa ustad dulu kalau medan adong dusun ustad na ibo. Ala sering din na rumah sakit itu pas saja di rumahnya anak tadi bo anak na hindi. Itu mahal itu ustad. Jadi membayar maning kakak yang 6 juta kan cipta yung ini harus saya telepon na. Jadi ini pulang bayar kakak ini kitong. 6 juta indah na pengen mau tikining ko. Nanti puno kulang harus saja telepon na ulang saya bayar ni kakak ini. Si bayar mo deh. Ben na suraya lah kakak ini tanggal 30. Ketong kan janji na tong berangkat na di tanggal 28 detong sa Saja lang na kursi na sa kursi. 35. 30 mo siya. 35 dah. Na umroh 35, itu pula 52. Iya bilang. Tidak butuh ustad, pokok na 35 ni kakak indah sampai bisetong. Jadi idok kon na anak ni kakak ini berangkat on. Hindi tagi lala kakak yang hindi abang ni aturan tong nagit alin na to, hindi rapo na kulyahon puso-pusoy. Pero tong maada niya sa jo. Jadi alin na dia tabang on. Dokon na anak ni masuli gan pinapiting berangkat niya. Nga tagi lala kakak on hindi dari tabang ni. Agenda sadar wa muka na umroh dotong na bisa do ilan waktu ni. Nite, gede pala na. Jadi kak. Jadi Olah jadi. ben lagi rapatin naron. Olah jadi. Kan semalam kan terima kasih. Udah saya perhatikan ya, berarti ilmu badi itu apa? Ilmu badi itu kan perbagus doang, memperbagus. Udah bagus, bahasa kamu udah bagus. Namun supaya lebih bagus, supaya lebih top lagi. Supaya apa orang itu mendengarnya meleleh ludahnya. Ya itu loh. Udah apa namanya terbuai dengan kata-kata ingat apa lupa dia semuanya ini karena itu nih badi itu paham tuh memang udah bagus udah cakep bisa kan tahsinul kalam namanya. Nah nanti akan datang tuh nah makanya siapa di bagian watang qasimul muhassinat dan terbahagi apa namanya hal-hal yang membaguskan perkataan ila lafsiyah kepada lafsiyah tarjiul lafs kepada berarti apa yang dibaguskannya kadang-kadang ada lafaznya. Lapasnya itu loh dibaguskannya. Kadang-kadang apa? Wah maknanya. Tarjul makna. Kadang-kadang dibaguskan apa? Dari makna. Berarti apa? Badi ini fokus kepada untuk memperbagus. Makeup kalimat. Ilmu badi itu, makeupnya. Ada yang makeup luar, ada yang makeup yang main suntik itu daerah paham enggak? Main suntik itu, paham enggak? Itulah ingat-ingat. Jadi ilmu badi itu ada yang badi dari lafaznya, yang diperbagus lafaznya ada maknanya. Kalau dalam permekapan ada permekapan dari zohir, kosmetik, ada yang dari dalam mensuntik itu kan. Nah, kan pemutih kan ada dari mensuntik kan. Nah itu. Itulah ilmu badi. Jadi kamu udah bisa mendakan. Restart dulu kamu, restart. Kasih 2 menit untuk merestart apa itu ilmu bayan, apa ilmu badi, apa ilmu ma'ani. Rest. Pala hari Sabtu bisa. Bisa. Oh. Aku sudah Jumat bisa. Oh, bisa doin na baru bukan hari Sabtu. Halo. Boleh tuh. Restart dulu. Udah lebih kalau membedakan bayang-bayangkan dulu apa itu ilmu bayan, apa ilmu ba'ani, apa ilmu badi. Berarti itulah gelarannya ya. Memang gelarannya seperti itu, bayan dulu, baru tang ma'ani.
baru datang badi. Datanya udah pas itu. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, baru datang ilmu badi. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, dia ketika mustalah hadis. Itu dulu belajar balak hari ini. Restart dulu nanti itu. Download dulu ke Bang sini. Bikin yang kerja nggak banyak kuotanya. Dan nggak apa, jangan kuota apa, kuota apa tuh, kuota hotspot. Jangan kuota hotspot, kamu nanti restart aja ke sini. Bikin 4G kalau apa 5. Kalau gak ada pertanyaan bukan masalah hadis. Kalau ada silakan. Ya. Kalau balagonya di lokal ya, di mana ya? Jadi lokal mana banyak lokal. Di studio ya. Jangan ya. Berarti kalau mana apa dari nggak tahu apa dari mana pelajaran kalian, dari mana ke mana? Nggak tahu. Dari mana ke mana pelajaran kalian? Dari mana benar daripada kalian situ? Suara dari sini bisa Ya surah apa? suara pertama. Suruh pertanyaan mana? Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu ujungnya kan? Nggak pangkal bermuara dari mana itu kan? Tiba-tiba udah pelajaran suara pula. Suruh pertama, suruh dari pertama. Nggak tahu kamu suruh pertama dari mana? Saya nggak mau belajar seperti itu, nggak bermuara dia. Harus tahu dulu dari mana asal usulnya. Udah. Al-Qaeda. Nanti kamu tahu tuh setelah kamu belajar ilmu balaghah sama ayah, nanti kamu tahu dari lokal itu dari apa, masuk ke mana dia. Udah. Al-Qaeda al-Asasiyah ini punya Syed Alawi. Sebenarnya nanti ayah sekarang ini ayah bikin buku ini karena agak simpel aja satu. Yang kedua mengambil berkah sama beliau. Sebenarnya masih ada juga kitab mustalah hadis yang paling paten. Banyak. Namun karena beliau alamnya merupakan barakatul haramain, termasuk orang yang membawa keberkatan Makkah dan Madinah di zaman terakhir ini, itulah Syed Muhammad Alawi. Syed Alawi, Syed Muhammad Alawi. Beliau lah yang memegang tongkat keberkatan dia apa namanya, 2 tanah Hijaz itu, atau tanah Hijaz ataupun Makkah Madinah. Loyal. Makanya ya, kita pilih apa namanya? Ambil kitab ini untuk mengambil keberkatan satu. Seperti yang bilang masih banyak mustalah hadis yang lebih paten. Saya bilang seperti ini bukan mengurangi apa namanya kepaten ilmu beliau dalam mustalah hadis, enggak. Bukan. Karena metode kitab itu berbeda-beda seperti yang bilang. Kadang-kadang metode ringkas, sekedar apa namanya? Sekedar karena tujuan dia hanya untuk kepada orang umpamanya ibtidai yang masih baru belajar. Kadang enggak. Kadang kitab itu jadi kitab itu susah dikit apa orang menengah. Udah menengah pengetahuannya. Kadang-kadang kitab itu bukan udah tinggi pengetahuannya. Udah masalah buku itu dia apa dibahas oleh para dokter namanya. Para dokter ataupun para S2 dan para profesor. Udah apa namanya? Udah kawasan apa tuh? Kawasan mahasiswa lah. Nah itu berbeda-beda. Makanya apa? Di saat ayah bilang seperti itu bukan merendahkan yang lain, enggak. Di saat ayah bilang masih ada kitab yang paling bagus dari kitab beliau ini, bukan merendahkan beliau. Karena beliau berbeda tujuannya kayak siapa. Nanti kamu akan tahu. Jadi seperti itu. Kamu juga nggak boleh merendahkan siapapun. Nggak boleh merendahkan. Karena berbeda-beda. Karena udah kita bilang, likulli syai'in masih la tahqiranna man dunaka. Jangan sama sekali menghina yang di bawahmu, baik dari segi pengetahuan, baik dalam segi apa keadaan lain. Yang di bawahmu yang lebih rendah dari kamu. Di anna likulli syai'in masih. Karena setiap sesuatu yang punya baik keistimewaan. Karena sesuatu mempunyai keistimewaan. Jadi dia bilang tadi seperti itu bukan untuk merendahkan beliau, bukan untuk membandingkan ilmu beliau dengan yang lain, enggak. Bukan ingin membandingkan, enggak. Nah, udah tuh. Enggak boleh membandingkan di antara di antara adab dalam belajar itu enggak kepada guru itu enggak boleh membandingkan ilmu guru ini dengan guru. Udah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawaidul Asasiyah. Namanya dulu bagus. Kaidah dasar di ilmu mustalah. Judulnya itu. Di ilmu mustalahil hadis, tentang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah nanti akan tulis nanti catatan. Yang apa tuh? Yang dicatat di lokal, masalah panah-panah itu harus kalian hafal itu. Yang 34 itu.
Pembagian hadis itu apa enggak? Panah-panah yang banyak itu minimal hafal tuh dulu. Itu sekali hafal. Biar nanti ayah tahu apa ayah bagi lagi kalian sama apa bikin catatan tentang pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu macam-macam, enggak mustalah hadis. Mustalah hadis bagian dari kecil ilmu hadis. Di sana masih ada istilah ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ruwah, ilmu riwayah, ilmu diroyah, masih banyak bagian-bagian mustalah ilmu hadis. Jadi apa yang mengkanter ataupun yang mempelajari hadis itu banyak ilmunya. Di antara mustalah hadis pakai ilmu mustalah hadis, di antaranya pakai ilmu jarh wa ta'dil. Apa ilmu jarh wa ta'dil? Siapa? Di situ tugasnya menjatuhkan, mencari-cari kesalahan perawi, mencari-cari kesalahan perawi. Ya, intelijen perawi. Nah, nanti pokoknya kalian apa tuh? Nanti yang belum catat, kalian minta yang belum ada catatan yang itu panah-panah minta ke mereka. Mereka rata-rata udah ada. Jadi itu minimal catatan yang kalian pegangi dari apa? Dari yang lokal. Terus nanti akan ada catatan lagi tentang masalah semua catatan itu. Udah. Jadi apa namanya? Mustalah hadis ini bagian dari kecil daripada ilmu hadis. Ilmu hadis banyak, bermacam-macam. Ilmu hadis bermacam-macam. Nantilah kita catat apa saja ilmu hadis. Ulumul hadis, apa saja ilmu hadis. Bagian kecil itu mustalah hadis. Mustalah hadis bagian kecil. Seperti fikih itu. Apa? Panjang lagi. Sudah. Ta'lif Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa sallam. Amma ba'du. Fa hadhi mabadi awliyaha. Ini mabadi. Apa itu mabadi? Mabadi udah maklum kan? Apa itu mabadi? Apa itu mabadi? Mabadi awaliyah. Mabadi apa tuh? Mabadi asyara, apa itu mabadi asyara? Kamu gimana? Apa itu mabadi asyara? Kan setiap pelajaran ada kan mabadinya kan? Mabadi asyara. Apa itu mabadi? Pengenalan. Awaliyah yang pertama. Pengenalan pertama. Berarti ini namanya kenalan pertama kamu ini dengan mustalah hadis. Kenalan pertama kamu dengan apa contoh, apa itu umpamanya maudu, apa itu mu'allaq. Nah, itu sekedar apa? Perkenalan doang itu. Perkenalan. Masih pertemuan pertama. Terus yang kedua qawaidun asasiyah. Apa itu qawaid asasiyah? Qawaid dasar. Di mustalahil hadis syarif, tentang mustalah hadis ya. Labudda minha likulli mubtadi'. Itu adalah yang mesti labudda minha bagi likulli mubtadi', bagi setiap pemula pada ini pelajaran. Ala toriko tisah. Kalau bilang apa? Ini metode beliau. Dengan cara toriko. Kan tadi udah. Kan udah tadi masalah torik kan udah kamu tariknya udah banyak kan? Alfari torik, turuk. Sama tuh. Toriko apa tuh? Dengan metode yang sahlah. Apa sahlah? Mudah. Qaribah. Apa tuh? Mudah. Apa? Qaribah itu dekat. Artinya maksudnya apa? Nggak bertele-tele. Wada'tu halil mubtadi'in. Nah. Kenapa BDE sebegitu ringkas apa kita bilang wada'tu, saya buat lil mubtadi'in, bagi pemula. Beri bilang tadi bagi ibtidai, bagi pemula, min ikhwaina, dari teman-teman kita, talabatul ilmi syarif, para santri. As'alullah ayyam fa'a. Ini doa musannif. Berarti kamu tahu punya musannif udah tahu dari apa. Kepada siapa diarahkan kitab ini? Ditujukan kepada siapa? Kayak mubtadi'in, para pemula. Cara beliau tadi udah gaya biasa apa? Mudah kata beliau. Di sini apa mudahnya apa? Qaribah. Qaribah. Mudah dipahami, dekat dipahami. Sahlah qaribah. Mudah dipahami, enggak bertele-tele. Nah, terus kandungannya kamu udah tahu. Apa tadi kandungannya? Apa kandungan kitab ini? Apa kandungan kitab ini? Qawaid asasiyah. Qawaid dasar. 3. Udah di situ 3-nya. Qawaid dasar tentang ilmu mustalah hadis. Dan pengenalan pertama. Udah tuh. Yang berikutnya apa doa musannif? As'alullah. Ada 4 tuh. Pasti ada 4 yang bilang tuh. Pokoknya ada 4 tuh, yang 4 itu. Pasti ada terus tuh. Itulah gunanya baca muqaddimah.
Setiap kamu baca kitab, mau kitab apapun, kamu dapat kitab baru. Kamu apa namanya pergi koleksi ke koleksi ke internet ataupun koleksi ke maktabah perpustakaan, koleksi buku kitab. Kamu lihat kitab baru ataupun baik kitab yang berbahasa Indonesia, bahasa Arab, kamu lihat mukadimahnya. Di situ kamu tahu isi kitab tersebut. Tujuannya ke siapa? Gaya musonib, gaya pengarang itu dalam mengandung seperti apa? Nah itu. Terus أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويفتح علينا فتوح العارفين وصلى الله وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah. Ilmu hadis. Yutlaqu ilmu hadis ala maknain. Al-awwal annahu yutlaq, bahwasanya ilmu hadis itu dipakaikan. Yutlaq dipakaikan terhadap naqli wa riwayah. Naqli apa itu naqli? Mengaudit, apa itu audit? Ataupun apa tuh? Naqli apa? Apa? Kalau arti dasarnya apa? Memindahkan. Berarti apa tuh? Meriwayatkan, boleh. Kalau istilahnya mengcopy paste. Copy paste. Wariwayah. Dan meriwayatkan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Maksudnya apa tuh? Ilmu hadis itu kadang-kadang dipakai apa namanya? Masalah apa namanya? Riwayah. Meriwayatkan nih. Ini makanya apa? Coba kita baca lagi. Wa huwa biha dalam makna yusamma ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah dari si riwayah. Berarti ilmu hadis dalam periwayatan. Meriwayatkan berarti ilmu hadis dalam meriwayatkan. Maksudnya ini perhatikan. Ini riwayat dari mana? Riwayat dari mana? Ke siapa bermuaranya? Ke siapa ujungnya? Dari mana ke mana? Nah itu namanya ilmu riwayat. Paham tak? Ilmu riwayat. Membahas fokus dalam penukilannya itu. Fokus dalam silsilah penukilannya. Ilmu hadis dalam riwayat. Nah terus. Ini kemana jalurnya? Ke siapa bermuaranya? Ke siapa akhirnya? Ke sahabat siapa namanya? Ke tabi'in siapa namanya? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ilmu riwayat. Terus asani annahu yutlaqu ala tariqah aw al-manhaj allati tabi'ah. Tutubi'a fi kayfiyati ittisal hadis min haythu ahwal riwayatiha wa dabatan nu'adalatan wa min haythu ahwal sanad ittisal dan qata'a. Nah, itu. Jadi apa? Yang kedua apa? Dipakaikan kepada annahu, dipakaikan ilmu hadis dipakaikan apa? Ala tariqah, dipakaikan terhadap metode ulman sama itu metode allati utubi'a yang diikuti fi kaifiyati dalam tata cara ittisal hadis menyambungkan hadis min haitsu dari segi ahwali ruwatnya keadaan perawi-perawinya baik dalam segi apa? Dobat cerdas atau adil dan dari segi apa lagi? Ahwali sanad, keadaan sanadnya itu muttasil atau munqati, bersambung atau terputus. Berarti apa? Ilmu hadis terbagi pada dua. Ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis riwayah. Berarti ilmu hadis riwayah itu maksudnya apa? Fokus ke meriwayatkannya. Meriwayatkannya dia. Fokus dalam periwayatannya saja, paham enggak? Namun kalau apa namanya? Kalau ilmu hadis riwayah enggak. Semuanya mempelajari siapa perawinya, bagaimana keadaan perawinya, kayak mana asalnya, bersambung atau putus, paham tak? Kayak mana si fulan, nah ini di mana dia hidup, itu semua apa namanya membahas, mengkuliti semua apa yang ada di hadis tersebut, baik dari di matanya, baik hadisnya itu sah nggak lepas seperti itu, baik di tengah perawinya satu persatu, gimana orangnya, kayak mana orangnya, apakah cerdas gak orangnya, apakah adil orangnya, itulah ilmu hadis riwayah. Ya berarti di riwayat itu materinya itu. Materi dalam mengkaji hadis itu ilmu riwayat. Namun kalau umpamanya ilmu riwayat itu hadisnya. Itu hadisnya, riwayah, meriwayatkannya.
Paham tak? Soalnya saya riwayatkan hadis ini dari hadis berbulan-bulan itu ilmu riwayat. Ilmu riwayat, ilmu hadis namanya itu. Riwayat itu umpamanya, riwayat itu hadis saya riwayatkan hadis dan pulan. Berarti sekarang ayah udah pakai ilmu riwayat. Aduh dah meriwayatkan. Fokus ke periwayatannya kalau ilmu hadis riwayat. Ada ilmu hadis di roh. Berarti kesimpulannya apa? Ilmu hadis ada berapa? 2. Ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat. Di roh itu itulah materinya semua. Berarti apa? Mustalah hadis termasuk bagian dari mana? Ilmu hadis di roh. Bagian kecil daripada ilmu hadis di riwayat. Makanya kita bincangkan panah-panah biar kamu paham lagi. Makanya kan banyak itu apa namanya kalian? Apa kosong-kosong kan? Banyak kosong-kosong kan? Nah itu dah catatan nanti. Hilang catatan dia enak. Gak usah kamu bapak bikin catatan di buku terus lagi, sudah kamu catat biar apa? Biar nyambung, nanti paham tak? Ada ilmu hadis riwayat, ada hadis ilmu hadis di roh riwayat. Nanti akan kita rincikan insyaallah. Allah Taala alam. Itu dia dulu pertanyaan. Itu tadi apa sih? Apa? Tata cara. Kaifiat tata cara. Ini bukan dimatikan nanti agak telat kita mulai itu. Nanti kita mulai. Jadi apa dulu? Nah, kalian baca lah. Artinya kalau hadis riwayat belum tentu bisa dikatakan hadis riwayat. Kalau hadis riwayat sudah bisa ditentukan itu hadis riwayat di riwayat. Gimana? Kalau hadis riwayat itu ya belum bisa dikatakan hadis riwayat. Kalau hadis riwayat itu sudah bisa ditentukan itu hadis riwayat. Iya. Iya. Ada yang tahu tempat ngeprint di sini? Kamu tahu Reza? Hah? Maksudnya ngeprint apa? Berapa apa? 2 lembar doang ini. Bisa kamu ke sana dulu. Print. Baru cepat datang ke rumah.
sama beri materai 2 ya. Saya kirim ke kamu. Ini piring 2 dan materai 2. Terus 10 kan. Ya, yang enggak ada lagi 10. Kan itu yang ulang sekarang. Mengalahnya 20.000. Ya, Hah? kan tadi kan contoh ilmu ma'ani kan kamu bagaikan rembulan. Nah, kalau contoh yang salahnya apa? Apa? Kan ilmu ma'ani kan mencocokkan kalimat itu apakah layak disandingkan atau tidak. Ah, Kan contohnya kamu bagaikan rembulan. terus Kalau contoh yang salahnya apa? contoh apa? Yang bukan contoh ilmu ma'ani, kata-katanya. Bukan ilmu ma'ani. Maksudnya contoh yang bukan ilmu ma'ani maksudnya gimana? Kan contohnya kamu bagaikan rembulan ya. Kalau misalnya contoh yang lainnya kita kayak menghina gitu, apakah termasuk ilmu ma'ani ya? Ya termasuk lah nanti lah. Kamu tahu nanti pelajaran itu isi di dalamnya itu. Termasuk juga bisa juga menghina dalam ilmu ma'ani. Ya alat memuji saja. Enggak harus memuji. Enggak. Pokoknya yang kamu tahu itu apa tuh ilmu ma'ani itu? Apa tuh cocok atau enggaknya itu dulu. Sandingan kata itu cocok atau enggak terserah. Mau memuji, mau membongkar itu bebas saja. Bebas saja. Banyak aja contohnya nanti. Banyak aja contohnya. Udah, kasih tulisannya. Berapa itu harga tulisannya? Kasihlah sama dia nih. Materai mungkin ya sampai 15.000 itu. Materai 2. Allah Ta'ala lah. Iya. Mengirim.